Selamat datang di Apel Manis Podcast. SMP Negeri 1 Muncar punya podcast. Let's do more. Berjumpa lagi bersama saya Halimatus Sadia. Sobat Putra Bahari semuanya, kita kedatangan tamu yang spesial nih. Kira-kira siapakah beliau? Langsung kita sambut saja. Halo Bu Ika. Halo, selamat pagi Mbak Halim. Ya. Bagaimana nih kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah pagi ini dalam keadaan baik dan sehat, tentunya masih dalam keadaan bahagia. Iya, selalu happy. Iya, harus selalu bahagia. Silakan terlebih dahulu Bu Ika memperkenalkan diri dan menyapa Sobat Putra Bahari semuanya. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jumpa lagi kita pada acara Apel Manis Podcast. SMP Negeri 1 Muncar punya podcast. Let's do more. Nama saya Ika Sari Prastiwi SPD, guru BK di SMP Negeri 1 Muncar. Begitu Mbak Ali. Guys. Baik Bu, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kenakalan remaja khususnya di usia anak SMP. Yang pertama, apa sih kenakalan remaja itu Bu? Ya, jadi begini. Kenakalan remaja itu sebenarnya adalah seluruh atau segala perilaku yang menyimpang dan melanggar aturan pada usia remaja. Tahu nggak usia remaja itu berapa? Dari mulai pubertas mungkin? Iya, betul sekali. Jadi usia remaja itu antara umur 12 tahun sampai dengan umur 19 tahun itu masih dikatakan remaja. Dan di situ ketika anak-anak itu melanggar aturan di masyarakat, itu bisa disebut dengan kenakalan remaja. Oke guys. Yang kedua nih Bu, biasanya contoh perilaku kenakalan remaja itu seperti apa ya Bu? Ya, banyak sekali contoh-contoh perilaku kenakalan remaja, terutama di lingkungan sekolah. Itu yang pertama, contohnya bisa dikatakan bolos, itu yang sangat sering terjadi ya, bolos sekolah, kemudian itu masuk sekolah atau tapi tidak mau ikut dengan pelajaran beberapa bapak ibu guru, beberapa mata pelajaran maksudnya. Kemudian apalagi bullying, iya. itu juga termasuk kenakalan remaja. Selanjutnya yang lebih parah lagi adalah free sex, kelakuan seks bebas, kemudian sampai dengan konsumsi miras, minol dan juga obat-obatan terlarang. Itu merupakan kenakalan remaja yang sering terjadi. Dan satu lagi yang sering sekali terjadi adalah tawuran. Itu adalah contoh-contoh kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekitar kita yang bisa kita temui seperti itu. Dan tidak boleh dicontoh. Benar-benar Bu. Apa sih kira-kira penyebab anak itu bisa terjerumus dalam kenakalan remaja Bu? Ya, jadi kenakalan remaja itu sebenarnya ada dua faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja itu sendiri. Yang pertama itu adalah faktor internal dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Jadi faktor internal itu jelas-jelas dari dalam diri anak tersebut. Yang pertama biasanya faktor internal itu adalah kurangnya anak tersebut mengkonsep dirinya. Belum bisa menemukan jati dirinya. Dalam pencarian jati diri dia salah manajemen gitu. Jadi itu bisa menyebabkan kenakalan remaja. Kemudian yang kedua itu kurangnya tentang menuntut dirinya, itu selalu menuntut yang lebih, dia selalu menuntut itu yang sempurna untuk dirinya sendiri maksudnya. Akhirnya dia melakukan, ketika dia tahu dirinya, contoh begini, dia ingin diakui oleh teman-temannya ya, diakui, tapi karena ternyata dirinya kok belum diakui oleh teman-temannya, maka dia melakukan hal-hal yang negatif yang dia merasa setelah melakukan ini maka teman-temannya akan mengakui kehadirannya. Itu intrinsik ya, dari faktor internal. Kemudian yang kedua itu dari faktor eksternal. Kalau dari faktor eksternal ini lebih beragam. Salah satu contoh itu kurangnya
anak merasa kurang kasih sayang dari orang tua. Itu bisa menyebabkan kenakalan remaja. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman agama. Itu juga bisa menyebabkan kenakalan remaja, penyimpangan yang terjadi pada remaja. Selanjutnya faktor yang selanjutnya lingkungan sekitar. Benar-benar. Bisa jadi teman, ya nggak? Keluarga, kemudian tetangga, lingkungan sekitar rumah itu sangat berpengaruh pada kenakalan remaja tersebut. Iya, benar seperti itu. Oke, guys. Terus pertanyaan yang keempat, Ibu. Apa saja sih dampak dari kenakalan remaja tersebut, Bu? Dampaknya banyak sekali. Kenakalan remaja itu berdampak yang terutama nanti pada mental si anak. Karena kenakalan remaja itu mempengaruhi mental, maksudnya begini, ketika dia sudah dicap nakal, misalkan seperti itu, maka di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah, di lingkungan teman, maka dia sudah terjatuh sebenarnya mentalnya, karena pasti kan oh ini nakal nih, benar-benar sudah tercap nakal. Itu ini nakal nih, si anak ini nakal nih, padahal sebenarnya dia tidak begitu nakal, tapi karena dia sudah dicap nakal, akhirnya dia lebih memperdalam kenakalannya. Itu aku kan mesti cap nakal, aku kan orang-orang sudah menilai saya nakal, ya sudah saya nakal aja, seperti itu. Kemudian dampak-dampak yang lain adalah kurangnya bersemangat dalam belajar. Itu yang paling rawan terjadi, terutama pada pelajar ya, terutama pada pelajar SMP. Dan semoga anak-anaknya Bu Ika di sini, putra dan putri Bahari, semua terhindar dari kenakalan remaja. Nah, yang kelima nih, Bu, apa cara yang dilakukan sekolah atau guru BK dalam mengatasi kenakalan remaja tersebut nih, Bu? Ya, kita SMP Negeri 1 Moncar, Putra Bahari itu sudah melakukan beberapa trik ya, beberapa cara agar minimnya mengurangi kenakalan remaja yang terjadi terutama di SMP kita ini. Yang pertama yaitu pendekatan kepada siswa yang dilakukan dengan cara Bapak Ibu guru lebih akrab dengan siswa, sering ngobrol, kemudian menanya istilahnya itu sering tanya jawab lah secara tidak resmi, maksudnya ngobrol santai, kita tanyakan apa keluhan anak-anak, kemudian apa yang menyebabkan mereka itu melakukan hal ini, hal negatif ini apa. Nanti bisa menjadi terbuka. Betul. Kemudian selanjutnya SMP 1 Moncar ini memperbanyak ekstrakurikuler. Jadi salah satu upaya sekolah untuk mengurangi kenakalan remaja yaitu dibukanya berbagai macam ekstrakurikuler, yang mana ekstrakurikuler tersebut menjadi wadah untuk anak mengapresiasi dirinya. Seperti potensi menggali potensi pada dirinya. Oke, yang keenam nih, Bu, yang terakhir. Apa nih, Bu, tips dan saran agar terhindar dari perilaku kenakalan remaja khususnya untuk anak SMP nih, Bu? Ya, anak-anak jadi seperti ini, seperti yang tadi sudah kita bahas banyak, itu tipsnya, tips and trick ya. Begitu, itu yang pertama, kenali lingkunganmu. Ketika lingkungan ini tidak baik untukmu, maka hindari. Ya, hindari. Tapi kalau lingkungan ini baik untukmu, ambil baiknya. Lingkungan apa yang dimaksud di sini? Yang pertama, pastilah teman sekitar terdekat, teman terdekat. Bukan kita memilih-milih teman, akan tetapi kita pandai menyeleksi. Menyeleksi. Oh ya, ini kalau nanti saya bergaul dengan ini, efeknya seperti ini. Sebagai remaja yang baik sudah bisa memilih dirinya seperti itu. Kemudian yang kedua, dekatkan diri dengan agama, dekatkan diri dengan Tuhan. Karena kita banyak ya di sini, tidak hanya agama Islam. Jadi yang kepercayaannya apa itu dalami ilmu agamanya. Kemudian yang ketiga, belajar fokus pada pendidikan, tidak fokus pada yang lain-lain. Yang keempat, lebih dekat dengan keluarga daripada dengan teman-teman. Nah, itu ada 4 tips and tricks yang bisa Bu Ika berikan. Oke, baik, itu guys tips yang diberikan oleh Bu Ika. Yang pertama tadi, Bu, seleksi menyeleksi teman di lingkungan sekitar.
kedua tadi mendekatkan diri dengan Tuhan. Benar. Yang ketiga tadi mendekatkan diri dengan keluarga. Terus yang keempat terakhir apa tadi? Aduh, lupa ya Bu. Saya ingat Bu, fokus belajar. Betul Nah, sekali. itu dia guys, tips dan trik dari Bu Ika supaya kalian tidak terjerumus dalam kenakalan remaja. Baik, sekian dari saya dan Bu Ika, semoga bisa bermanfaat bagi putra bahari sekalian. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apel Manis Podcast, SMP Negeri 1 Puncar punya podcast. Let's do more. See you.